Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai Tecno Pova Neo 2. Sebelum saya melakukan unboxing, sedikit saya bercerita mengenai kekecewaan saya terhadap penjualan produk ini. Ya, seperti kalian tahu ya, selain Pova Neo 2 ini, Tecno juga mengeluarkan Tecno Pova 4 dan Tecno Pova 4 Pro ya. Sekaligus 3 Tecno meluncurkan smartphone. Hal yang bagus sebenarnya. Tapi hanya Tecno Pova Neo 2 yang dimana pemesanan awalnya itu melalui sistem pre-order. Oke, nggak masalah pre-ordernya seminggu. Tapi kalau saya lihat di sini Tecno itu seperti kurang persiapan dalam merakit ataupun membuat smartphone ini. Alasan pertama sih Tecno itu minta masa perpanjangan garansi pengiriman. Oke, saya setujuin. Akhirnya di situ tertulis sebelum tanggal 29 ya. Ternyata tanggal 29 baru dikirim dan tanggal 1 November hari ini baru saya terima. Sebenarnya nggak masalah sih di situ. Kekecewaan saya yang pertama buat Tecno ya. Di saat masa PO belum jelas nasibnya, yang pesan PO belum jelas nasibnya, kalian sudah buat flash sale. Dan yang beli flash sale itu dapat duluan. Plus mereka dapat bonusnya Tecno P1 yaitu headset mereka. Tapi ya saya nggak tahu apakah yang lain dapat atau enggak, khusus mereka yang pesan PO. Saya yang pesan PO di tanggal 17 di mana tertulis ada bonusnya, di situ tidak ada. Maksudnya saya saat barang ini datang bonus tersebut tidak ada. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang beli PO juga mengalami hal seperti saya. Kalau saya baca di namanya testimoni mereka yang membeli smartphone ini di Shopee ya, itu ada satu yang saya dapat. Terus tadi ya kecewanya, dan ya saya harap sih ke depan Tecno dalam ingin istilahnya setiap mengeluarkan smartphone terbaru ya benar-benar harus dipersiapkan lebih ya, jangan mengecewakan yang namanya calon pengguna kalian ataupun ya dimana yang sudah senang dengan Tecno karena pelayanannya jelek ya akhirnya tidak membeli ataupun tidak suka lagi dengan Tecno. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran dari Tecno ya, agar lebih mempersiapkan lagi setiap produk ataupun smartphone yang ingin mereka rilis ke depannya. Tecno Pova 2 rilis ada 3 varian ya, yaitu varian RAM 4 dengan 64GB storage-nya itu di harga 1.699.000. Lalu ada RAM 4 dengan storage 128GB seperti unit saya ini di harga 1.799.000. Lalu ada RAM 6 dengan storage-nya itu 128 ya. Kalau saya nggak salah kayaknya 128 itu harganya 1.999.000. Awalnya agak bimbang mau beli yang mana, setelah saya pikir-pikir menimbang-nimbang ya. Akhirnya saya beli yang varian RAM 4 128. Dan buat saya sih ini keputusan hal yang bagus. Buat kamu yang beli RAM 6 storage 128GB, kalau saran saya sih ya mendingan kamu nambah uang 300.000 deh. Dengan membeli Tecno Pova 4 dimana kamu akan mendapatkan RAM 8 dengan internal storage 128GB plus prosesornya itu lebih ngebut. Sudah pasti prosesor gaming ya, lebih ngebut dari G85 yang disematkan oleh pada Tecno Pova Neo 2. Itu sih saran saya. Menurut kamu bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Boleh lagi untuk share di kolom komentar. Ya, sekarang saya akan unboxing ini smartphone ya, Tecno Pova Neo 2. Ini sebenarnya udah saya buka ya, tapi nggak ada saya rubah-rubah kok dalamnya. Ya seperti dia untuk boxnya didominasi warna abu-abu dan putih ya. Ada NFC jelas, di sini ada tulisan RAM 4 dengan storage 128GB. Di sini ada yang diunggulkan dari HP ini ya. Oke, terus di bagian ini ada kartu perdana gratis smartphone dan seperti yang akan saya pakai. Ada ini juga dan di belakang seperti ini. Oke, dia bisa dibilang sih poin-poin yang diunggulkan dari smartphone ini. Ya, langsung aja saya buka. Ketika dibuka, langsung ada smartphone-nya. Saya singkirkan, di sini ada kartu perdana. Terus saya buka lagi di sini itu mana? Ya, di ininya tuh ada SIM ejector. Terus saya keluarkan lagi ini nanti dulu. Ya. Nah, kosong ini ya. Saya singkirkan dulu.
ada 12+1 untuk garansinya, terus ada panduan pengguna, terus ada kartu garansi, terus mendapatkan yang namanya soft case. Oke, ini dia soft case-nya ya. Lalu ada kabel data yang sudah USB-C ya. Ini dia sudah USB-C. Oke, dan kepala charger di mana sudah jelas outputnya itu 18 watt, tapi di sini agak beda ya, 5 volt 2 ampere dan 7,5 volt 2,4 ampere. Oke, mana sini ya. Semoga kebaca ya. Itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualannya. Terlebih dahulu saya susun sebelum saya lanjut. Ini dia smartphone-nya, langsung aja deh saya buka ya. Dan jreng-jreng. Oke. Gede juga ya, besar 7000 mAh. Dan ini sebenarnya ketika saya buka tuh, oh ternyata glossy ya. Saya kira ini sama seperti Tecnopova 4 Pro yang dimana finishingnya itu matte. Ya, inilah tampak bodi belakang kalau sudah kinclong ya. Oke, sebenarnya bagus kalau udah kinclong gini, tapi akan langsung dekil kalau udah kena sidik jari ya. Terus sih ada tulisan Tecnopova, ini keren. Terus ada apa ya, bisa bilang finishing berbeda ya. Dan ini juga agak naik sebelum ke modul kamera, di mana ini kamera utamanya 16 megapiksel. Kamera kedua saya nggak tahu gunanya buat apa. Dan yang paling berguna udah ini 16 megapiksel. Anggap aja satu doang kameranya. Terus ada LED flash. Terus di bagian atas ini kosong. Di bagian kanannya ini ada yang namanya tombol volume sekaligus di sini bukan sekaligus, dan ada tombol power sekaligus sensor sidik jari. Terus di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, terus port USB-C, mikrofon dan port jack audio. Di sini ada yang namanya SIM tray. Tadi udah saya buka, SIM tray ini ada 3 slot ya. Ada 3 slot, jadi kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Ya, ada 3 ya. Oke, kelihatan 3 ya. Ini udah saya pasangkan SIM card 1. Nah, ini dia untuk tampilan depannya. Layar ini seluas 6,82 inch, dia sudah refresh rate 90 Hz. Dalam paket penjualan sudah dipasangkan yang namanya screen guard, yang kualitasnya pasti sudah biasa saja. Jadi ya kalau mau ganti, tinggal beli lagi. Terus IPS LCD, resolusinya masih HD+. Dan tadi itu saya sudah sempat screenshot ya. Screenshot sebentar untuk sisa RAM di awal. Sebelum saya install apa-apa, baru AIDA 64 aja. Dari RAM 4 GB yang tersisa itu 1,3 GB. Banyak banget ya. 60%. Kebanyakan. Oke. Sebentar saya keluarin dulu. Saya buka lagi ya AIDA 64-nya. Nah, ini malah tambah gede jadi 1,68 ya. Terus untuk internal storage-nya itu dari 128 GB tersisa 94 GB, Bluetooth-nya 5.0. Tadi sudah MediaTek Helio G85, buat saya sih ini sangat disayangkan banget ya. Kenapa nggak diberikan MediaTek Helio G88 agar sedikit lebih bagus ataupun lebih ngebut performanya. Agak ketinggalan aja sih untuk chipsetnya, jadi kelihatan kuno. Padahal untuk layarnya ini tampilannya sudah kekinian banget, khususnya untuk layarnya ini sudah kayak kamera itu ya, apa istilahnya di sini? Saya juga nggak tahu. Ya, itu buat saya sih kekurangan. Oke, layar sudah resolusinya. Baterainya ini loh menjadi keandalan mereka 7000 mAh. Nggak ngerti berapa lama nih habisnya. Dan pengisian dayanya ini sudah fast charging 18 watt. Oke. Terus ke ini dulu, My Phone. Tampilan terbuka iOS V12. Dia sudah Android 12. Dan dia ada yang namanya RAM Fusion ya, bisa menambahkan virtual RAM-nya itu up to 3 GB. Kamera. Apakah lengkap pengaturannya? Di sini ada short video, AI Cam, Beauty, Portrait, Super Night. Ketika saya swipe, ada pro-nya nggak? Tidak ada pro. Oh, ada pro-nya. Dan termasuk lengkap. Ini bagus banget. Yang dilakukan oleh Tecno Good untuk hasil fotonya seperti ini.
Dari kamera saya akan coba untuk sensor sidik jarinya ya. Oke, ini termasuk cepat loh. Mana nggak kena? Oke. Ya, bagus untuk kecepatannya. Untuk sensor face unlocknya ini belum saya daftarin. Oke, sekarang ke speaker. Ini speakernya ini ada dua, satu menyatu dengan earpiece, satu di bawah tadi ya. Dan kalau tadi saya sudah dengar sedikit aja ya, ini kualitas speakernya masuk kategori bagus ya untuk smartphone di kelas 1 jutaan. Apalagi sekelas Tecno. Kita tahu Tecno ini setara satu perusahaan dengan Infinix, dimana Infinix itu kalau HP-HP harga segini itu pasti kayak kurang bagus lah speakernya. Ini benar-benar bagus. Powernya benar-benar kencang ya. Ini nggak bisa saya gunakan pada volume maksimal karena udah jam setengah 12, berisik, takut tetangga sebelah terganggu. Oke, intinya ini bagus suaranya ya. Saya suka kualitas speaker smartphone ini ya. Sedikit saya kasih kesimpulan mengenai smartphone ini ya. Sebenarnya smartphone yang bagus, baterai gede, layarnya sudah tidak ponsol-ponsolan ya, udah yang kekinian, desainnya juga keren, terus sudah 90 Hz hanya saja tadi itu. Chipsetnya buat saya sih sangat disayangkan, MediaTek Helio G85 minimal G88. Itu juga alasan saya kenapa buat kalian yang ingin membeli smartphone ini varian RAM 6, mending nambah aja duit 300.000 untuk beli Tecno Pova 4 karena performanya jauh lebih unggul Tecno Pova 4. Beda 100 ribuan lebih bahkan ya. Dan ini akan saya gunakan dulu, lalu akan saya bahas nanti di video reviewnya apa aja sih kekurangan dari HP ini. Menurut kamu, buat kamu yang sudah pakai HP ini, apa sih kekurangan yang kalian temukan dari Tecno Pova 2? Boleh untuk share pada kolom komentar di bawah. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Punya kritik, saran, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Midas Wave! Defeated. Not like that. You just made me even richer. An enemy has been defeated.